Ini kita buka ya, pemirsa ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. siapa nih guys? Kalem nih. Kalem. Ini panjang amat ini. Ini dia. Oke, sahabat misteri. Kita udah sampai nih ke presiden berikutnya. Ibu Megawati. Ibu Megawati dan banteng-bantengnya. Banteng-bantengnya. Ada Garuda, ada Bung Karno ya. Biar Bung Karno. Ki Alam yang jelasin nih gimana Ki Alam nih. Ya semua tahu lah kalau Bung Karno itu leluhur beliau gitu ya. Bapaknya, bukan leluhur yang jauh, malah bapaknya keturunannya langsung gitu. Dan di sini ada Monas. Ya, ini simbol dari Bung Karno kan. Monas itu didirikan oleh Bung Karno pada masanya ya. Dan di sini juga ada Istana Negara dan di sini banyak ini bukan pendemo, Mas. Saya kira demo itu orang kerap begitu. Ya. Ya. Banyak dong. Yang saya tangkap dari Bung Karno dulu kan seorang yang pembangkit semangat gitu. Ini ya. Orang-orang yang semangat, rakyat yang terserap energinya menjadi semangat dengan pidato-pidatonya Bung Karno itu kan. Terus Bu Mega gimana Ibu Mega? Ya, Ibu Mega sebagai penerus dari semangat Gus Dur itu ya. Oh iya. Karena semangat Bung Karno. Dan saya berharap pun begitu pada saat melukisan menjadi semangat dari Bung Karno itu tumbuh di dalam diri Ibu Megawati gitu. Dan setangguh banteng-banteng gitu. Karena simbol beliau kan banteng ya, PDIP ya, sekarang PDIP. Tetapi di sini tetap ada Garuda yang artinya nasionalis gitulah. Tidak harus karena di belakangnya Bung Karno, tapi menjadi diri sendiri gitu, seperti itu gitu. Wah, semua lukisannya pemirsa. Kalau beliau kebetulan saya belum pernah mimpi dengan beliau gitu ya. Ketemu langsung juga belum? Belum. Semoga nanti ketemu pemirsa. Kalau Mbak Mega pernah ketemu, Mbak Wati juga pernah ketemu. Beda ya, kalau digabung jadi saya udah ketemu sama Megawati, saya udah pernah ketemu langsung. Tapi beda pemirsa. Mbak Mega sama Mbak Wati gitu. Tetangga sebelah ternyata. Tetangga sebelah. Mbak Mega sama Mbak Wati. Gitu. Joko Yongono. Joko Yongono. Nggih, Mas Joko Yongono. Semuanya wah lukisannya. Ini sepertinya nih termasuk lukisan yang hilang ya. Iya, ini kan bingkainya aja tuh di sini masih ada banget. Ya, itu sengaja belum saya bersihkan, itu memang sengaja gitu. Sebagai pengingat saya, wah ini ya nanti dibersihkan bisa sih ini. Di sini putih-putih, di sini coklat gitu ya. Bingkainya aja udah. Tapi kalau untuk lukisan semuanya alhamdulillah selamat, tidak ada yang rusak gitu ya. Bahkan yang rusak malah bingkainya. Kalah bingkainya itu. Tapi alhamdulillah lukisan semuanya utuh gitu. Ini hilang berapa tahun Ki Alam nih kemarin? 5 tahun. 5 tahun hilang. 5 tahun hilang. 5 tahun hilang aja 5 tahun. Lukisan bersejarah. Dan setelah Ibu Megawati, terus presiden berikutnya siapa? Pak SBY. SBY. Bukan Surabaya ya, bukan ya. Pak SBY. Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono. Yang itu kalau di urutan nama Notonegoro beliau masuk ya. Masuk. Soekarno, Soeharto, baru langsung ke SBY kembali. Kenapa Pak Abdul Rahman Wahid, Pak Gus Dur nggak masuk tuh? B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati itu sebagai
penengah Jeddah. Oh, Jeddah. Ya, itu saya ulas di 7 presiden naik kuda. ya 7 presiden yang naik kuda itu ada penjelasannya. Oh, di sana ada Kenapa penjelasannya. kok nggak alurnya nggak langsung gitu dari no to harusnya no-nya setelah Soeharto misalnya gitu kan. Ternyata enggak begitu gitu. Siklusnya emang enggak begitu karena dari Pak Karno Soeharto itu yang terlama. Nah, sama nanti dari setelah Soeharto lama lagi baru ketemu no-nya. Itu yang belum nyimak ada di lukisan apa itu yang kemarin judulnya Ki? Lupa saya Ki. Lahirnya Satrio Piningit. Nah, Lahirnya Satrio Piningit part 1 part 2 ya. Ya, 2 part ada, ya. Ada di sana. Di yang sana pengen saya tahu penjelasannya lebih detail. Kenapa Noto Negoro tuh habis Pak Harto langsung ke Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Jedahnya agak lama ya. Ya, emang seperti itu siklusnya. Sekarang kita menuju ke sana. Ke Pak SBY. Surabaya tapi bukan ya. Oke sahabat misteri. Kita sampai nih ke SBY. Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi tadi Joko Yongono itu kita ke sana gitu kan. Berangkat ke sana. Berangkat ke sana, ternyata ke SBY. Ya, bukan Surabaya ya, bukan. Ke Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono. Ini lambangnya nih burung nih. Ada burung. Burung apa nih, Ki? Ada burung segala nih, Ki. Lambang Indonesia lah tentunya. Oh, burung Garuda. Burung Garuda. Oke. Ki Alam yang jelasin. Silakan Ki Alam. Nggak perlu dijelaskan, sudah kelihatan. Iya. Sudah jelas. Jelas ya. Kan maknanya gimana gitu loh. Saat itu saya melukiskan beliau tuh yang lebih saya ingat itu wibawanya. Wibawanya. Jadi saya melukiskannya dengan busana ini ya. Seperti tentara gitu ya. Karena memang beliau basicnya dari sana juga gitu. Dan ini yang membuat saya kagum pada saat itu. Bahkan beliau 2 periode ya. Artinya benar-benar presiden yang dipilih saat itu memang tidak ada yang lebih wibawa mungkin pada saat itu dan berkarisma. Itu kan karismanya beliau kan luar biasa pada saat itu ya. Dengan cepatnya melejit ya, tiba-tiba langsung partai dan baru. Itu juga karena ada karisma Ibu Ani. Ibu Ani. Sama dengan Pak Harto dan presiden-presiden lain itu seperti pepatah bilang kesuksesan seorang lelaki ada di balik seorang laki-laki hebat ada istri yang gimana? Ayo. Ingetin lagi. Di balik seorang laki-laki hebat ada istri yang kuat gitu. Salah. Gimana bahasanya gitu? Yang tahu, yang masih inget komen aja gitu. Ada istri yang hebat gitu ya. Waduh. Di balik kesuksesan laki-laki ada seorang perempuan yang membuat dia lebih gitu ya. Salah lagi. Juga aduh ngawur udah sengaja. Komen yang pemirsa ya. Apa itu peribahasanya kita sampai ke mana? Mimpi langsung. Pura-pura lupa. Biar di komen ya. Iya, biar di komen. Mimpi. Kita tadi mimpi ketemu Pak SBY ini. Cuman dengan beliau tidak seperti saya bertemu dengan yang lainnya. Karena saat mimpi dengan beliau itu saya nggak ada komunikasi memang. Tidak ada komunikasi. Ki Alam suruh baris berbaris. Siap, gerak gitu. Enggak sih. Oh, enggak. Enggak sampai ke situ. Yang jelas kita bertemu, saya bertemu dengan beliau dan bersalaman, terus senyum, saling sapa, gitu aja, nggak ada komunikasi khusus gitu. Cuman saya merasakan genggamannya keras gitu, kayak seolah-olah kalau bahasa kalimat itu kamu harus tangguh. Saya kirain menitipkan sesuatu tuh pas salaman tuh. Menitipkan opo. Ada amplop apa? Amplop.
Ngaco aja. Kan salamin zaman sekarang gitu. Oh gitu Iya ya? kan? Kalau enggak, jangan lupa transfer ya. Enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Itu karena mungkin kekaguman saya dengan beliau, jadi terbawa ke alam mimpi, beliau hadir, ya mungkin sebagai ucapan saling berterima kasih gitulah, iya. gitu. Sekedar itu aja. Tapi dari bahasa tangannya menggenggam saya itu erat gitu loh. Nah, itu aja. Jadi ada bahasa yang bisa dipahami oleh gerak tubuh, ada bahasa yang langsung oleh lisan gitu. Dan beliau lebih bahasa tubuh gitu. Jadi saat saya masih ingat erat banget gitu salamannya gitu. Itu sesudah ngelukis ini atau sebelumnya? Sesudah. Oh, sudah semua. Sesudah. Ya. Sesudah. Yang sebelum itu cuma Soeharto sama Bung Karno. Ya, itu bahkan Bung Karno waktu saya masih remaja lah, masih belum nikah dulu itu. Oh. Ya, kalau Pak Harto sudah. Yang Pak Karno waktu masih senang-senangnya ziarah, senang-senangnya gitu-gitulah, melanglang buana. Nyari harta karun bukan? Nyari harta karun itu, ketemunya Bung Karno, bongkar lah itu. Oh. Jadi yang dibongkar itu diri kita sendiri. Ya, sebenarnya gitu. Ki Alam keliling-keliling nyari harta, Bung Karno datang sendiri. Ya. Apa sih kamu nyari apa? Nah, gitulah. Gitu. Ini loh dibongkar nih, nyari ini harta saya tuh ini nih. Wes, Jokoyongo. Hartanya nih, ilmu, pengetahuan, semangat juang. Betul. Ya, sebenarnya harta yang terpendam itu bukan di luar sana, tapi di dalam sini. Itu harta yang terpendam. Ketika bongkarlah. Itu apa sih yang kamu mau? Kalau kamu potensi kamu dikeluarkan semua menjadi orang yang satu tapi mahir, itu akan dicari orang. Ya. Kemanapun kamu pergi akan dicari orang. Itulah harta kita tuh itu gitu. Itu udah karunia Tuhan langsung. Nggak harus nyongkel. Betul. Yang terkubur gitu loh. Kayak pemirsa ya yang mau nyari lukisan langsung ke sini. Ke Ki Alam. Bongkar langsung. Ada harta karun di sini nih. Langsung ke Ki Alam. Tinggal Wanipiro. Iya boleh. Nomor rekening masih sama. Yang mau mengoleksi lukisan tinggal ke Ki Alam. Ya. Tinggal Wanipiro. Gitu aja, oke? Ya, Ki. Ayo, udah ini. Berikutnya. Kita ke lukisan berikutnya. Zamannya era sekarang. Zaman now. Ya kan? Sopo ya? Pak Joko Widodo atau Pak Jokowi. Okay. Ada lukisannya. Berangkat ke Solo. Iya dong, Solo. Oke, sahabat misteri, kita sampai di Solo nih. Presiden kita yang dari Solo, Pak Joko Widodo. Pak Jokowi ya. Oke, Ki Alam, sikat. Salam hormat Pak Joko Widodo. Ayo Ki Alam, gimana Ki Alam nih? Lukisan Pak Joko Widodo nih. Wow. Justru saya mau nanya ke Joko Yongono. Ya. Sama-sama Pak Joko. Apa yang ya kan sama-sama Joko kan, masih saudara kan? Iya. Nah, apa yang Joko lihat tentang Mas Joko yang ini gitu di dalam lukisan saya? Kira-kira dalam sudut pandang Joko Yongono, apa ini bercerita tentang apa? Kalau saya lihat nih ya, ini wah bener lukisannya, tapi dari ekspresi wajah Pak Jokowi, kelihatan beliau ini optimis banget nih. Dari tajam matanya, dari raut wajahnya nih optimis. Hadap sini Mas, biar gantengnya kelihatan Mas. Ya, nah, gitu. Pak Jokowi kelihatan optimis. Beliau ini optimis bener nih. Mungkin beliau berpikir, wes ini bangsa Indonesia bakal maju nih dengan hasil yang Pak Jokowi bangun, dengan pembangunan mungkin gitu, optimis dari lukisannya. Ini mantap. Pada saat itu saya ini kan lukisan sekitar 6 atau 7 tahun, ya 6 tahun yang lalu lah, taruh seperti itu. Oh. Jadi memang lukisan sudah lama ya. Sudah lama ya. Tapi saya
sudah menggambarkan ini nih, kereta cepat MRT ya? MRT. Oh, 7 tahun yang lalu belum ada ya? Saya sudah menggambarkan ini bahwa nanti ke depannya akan ada Pak Jokowi merancang sesuatu yang unik gitu, yang teknologinya canggih, dan saya menggambarkan di sini apa ya, kereta cepat kan. Oh iya. Dan di sini jalan yang melebihi tingginya gedung-gedung di sini nih, ada nih. Oh. Yes. Dan itu akan saya menggambarkan istana ini bukan milik beliau, tapi milik rakyat Indonesia. Oh, gitu. begitu. Saya menggambarkan seperti itu pada saat itu ya. Saya mengungkapkannya seperti itu. Dan beliau pada saat itu kan selalu didampingi Ibu Aryani. Jadi beliau ini sangat setia berdua, gitu. Kalau kemana-mana berdua gitu. Romantis. Iya, kalau dulu itu seperti Pak Harto dan Ibu Tin gitu kan, selalu berdua, Pak Susi, ya semua presiden lah gitu. Cuman ya akhir-akhir ini saya jarang melihat beliau berdua malah gitu. Oh. Kayaknya lebih banyak sendiri. Mungkin lebih sibuk kali. Iya pastilah gitu, udah pasti. Karena beliau juga kan selain orang yang merakyat gitu, tapi beliau sangat dikenal di dunia juga kan, banyak mendatangi negara-negara lain dan menjadi sosok yang sangat dikagumi juga di negara lain gitu. Ya pokoknya pada saat itu saya mengungkapkan keoptimisannya beliau, itu betul. Jadi dia seperti berpikir memandang ke depan gitu. Dia sorot matanya kan agak-agak gimana kan? Sedang berimajinasi ya gitu deh. Dulunya malah ini pertama saya bikin ini beliau pakai belangkon. Oh. Iya. Awalnya. Cuman kayak yang di 7 Presiden kan pakai belangkon gitu. Iya. Cuman pas saya berpikir kembali, saya langsung buka dengan tanpa belangkon, auranya lebih bagus gitu. Kayaknya udah saya lebih cocok ini gitu. Ini ini bagus nih. Optimis. Ini semua ukurannya sama, Mas. Ya. Oh, 7 sama ya. 7 Presiden itu ukuran sama, cuman bingkainya aja yang beda-beda gitu. Ini pemirsa nih. 2016. Lukisan dulu. Berarti berapa tahun? Oh, 2016 udah 7 tahun yang lalu ya? Beliau sudah jadi presiden belum? Sudah. Ya sudah lah. Cuman kalau rancangan ini waktu itu sudah ada belum ya? Saya juga nggak tahu, lupa lagi tuh. MRT gitu, apa-apa gitu. Saya tahunya kereta cepat ya. Gitu. Ya, kereta cepat, MRT. Dan akan banyak jalan yang dibangun. Gitu. Dan sekarang terbukti ya banyak sekali kan jalan-jalan baru. Ada persamaan Pak Jokowi sama Ki Alam. Apa samanya? Memandang ke depan. Iya, kita harus optimis selalu memandang ke depan. Belakang itu bagian sejarah yang akan kita bawa untuk menjadi moral kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Jadi ke depannya kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Ya. Ini berhubungan nih sama memandang ke depan, lukisan yang berikutnya ini, yang misteri ini kelihatannya ini pandangan Ki Alam ke depan sepertinya nih. Iya, ini salah satu lukisan yang mungkin belum tak posting juga gitu. Oh, belum pernah diposting ini? Karena ya salah satu tokoh juga yang saya kagumi gitu. Walaupun saya belum bertemu langsung gitu, tapi saya punya rasa kagum dengan tokoh ini. Jadi saya bikin sebuah lukisan yang agak berbeda dengan yang 7 Presiden ini. Gitu. Ini lebih besar ini ya, ukurannya ya? Hampir sama sih, cuman posisinya berdiri. Oh gitu. Kali ini kan posisinya landscape. Ini tokoh nih apa berhubungan sama presiden-presiden yang udah kita review tadi? Ya bisa jadi masih ada hubungannya gitu loh, karena salah satu tokoh juga gitu. Ya, cuman
ketika saya melukis beliau itu tidak ada sangkut pautnya dengan politik atau apalah semacam wis mendahului gitu atau apa gitu. Pokoknya Oh, sebuah kekaguman saya yang saya ekspresikan dalam sebuah karya gitu. oh gitu. Tuh. Penasaran ya? Iya, nih, penuh dengan misteri Ki Alam nih. Misteri, sahabat misteri ini. Penuh dengan misteri juga. Gimana kita buka nih, sahabat misteri? Bukan enggak ya? Enggak nih. Waduh, Ki Alam nih. Ya cuman jangan dikait-kaitkan dengan politis ya. Oh gitu Jangan ya. dikait-kaitkan dengan romantika yang sekarang. Oh, Jadi saya membuka lukisan ini bukan berarti pas lagi ada kancah politik yang memanas atau apa. Ini karena saya bikinnya aja tahun 2016-an. oh ini bareng nih, hampir bareng Iya, semua nih. hampir bareng semua. 2016, 2017 itu saya bikinnya bareng. Jadi kalaupun nanti berhubungan dengan Yang terjadi sekarang, yang terjadi sekarang, ya wallahu a'lam, saya tidak tahu gitu kan. memandang ke depan. Saya hanya pengagum dan Oh. mengekspresikan aja. Termasuk 7 presiden ini kan siapa yang ngapain saya kalau nggak hormat dan kagum dengan mereka, ngapain saya bikin Oh gitu iya. kan. Ini Seperti kemarin Rocky Gerung juga saya bikin. Itu saya betul. suka aja gitu, mengekspresikan Iya. dengan gaya saya sendiri, beliau dengan baju besi gitu kan. Itu ekspresi saya aja. Termasuk lukisan di belakang ini yang mungkin Joko Yongono. Yongono juga nanti bisa lihat lah lukisan apa gitu ya. Berarti ini kesimpulannya nih buat Coba tebak-tebak aja. buat pemirsa ya. Buat pemirsa ini kesimpulannya nih Ki Alam nih mengekspresikan kekaguman pada sosok-sosok Iya, beliau-beliau ini ya. Ini tidak ada hubungannya sama politik ya. iya. Nggak ada Ya hubungan sama termasuk dari politik sama segala macam nggak ada ini. lukisan-lukisan para raja kan saya visualkan sebagai ungkapan saya sama gitu. Ya, kalau yang sekarang saya bolehkan mengagumi siapapun gitu dan saya ekspresikan lewat lukisan. Ya, kira-kira Tokoh dibuka nggak nih? bukan Dan dong. apa bisa nebak nggak kira-kira tokohnya siapa coba? Mungkin ntar tokoh nih kalau masalah politik nih Lah ya Soalnya tokohnya tokoh udah sekarang masih ada soalnya. kebayang nih kalau masalah politik nih kan. Nah, antara siapa? Coba Kemarin tuh tokoh yang tiba-tiba Rocky Gerung kan Nah, bikin iya. saya wow gitu kan. Weh. biasanya kerajaan atau Oh, tiba-tiba iya. Rocky Gerung kan saya bikin Iya. juga gitu. Nah, kira-kira siapa nih? Dan saya banyak kok lukisan-lukisan tokoh yang belum saya liatin ke Joko Yongono dan ke Pemirsa ya. sahabat misteri di Masih banyak medsos yang itu. belum Masih di- banyak. Saya termasuk seneng dengan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya kesan karisma dan wibawa, seneng aja gitu, siapapun gitu. Jadi kira-kira kalau saya kasih clue-nya nih, suka pakai peci juga. Wah. Ini Suka pakai saya peci nebak ya juga. Ki ya. Saya nebak ya. Iya, iya, iya. Pak Ganjar Pranowo mungkin ya. Ada lagi? Ada Wah, lagi? kita lihat aja. Pemirsa lah. Kita lihat ya. Enggak kan suka nyebut-nyebut tokoh sekarang. Nanti kalau tak sebut semuanya ya enggak apa-apa, namanya Pemirsa nebak. nih, Kok, siapa namanya ya? nebak. Namanya nebak ya enggak apa-apa. Ada ya, Ganjar Pranowo, terus siapa lagi tuh? Tokoh-tokoh yang lagi fenomenal, Pak Anies Baswedan. Iya. Pak suka pakai peci juga itu. Iya kan? Wah. Lah iya. Dan iya, terus Ya, siapa lagi? ya buka aja Ki. Ki Alam nih main tebak-tebakan malah. Yo, saya juga kan suka nebak-nebak kamu. Bu sekarang ditebak. Kalau Ki Alam nggak menebak, menerawang. Beda. Ya sudah. Oke. Berarti ini kita Kita pindah. berangkat, kita buka. Oke, bisa. Tadi ke Solo, sekarang kemana nih? Kita berangkat aja. Antah berantah. Kita pindahin dulu nih. Kita Kita matiin pindahin dulu. dulu. Waduh. Ya. Misteri apa nih?
Nggak ada misterinya, wong lukisan aja kok. Ya kan kita bertanya-tanya Ki Alam. Ini ada apa? Clue apa yang ini katanya ini? Ya beliau seorang tokoh yang saya kagumi itu Oh aja, ya, dan kagumi saya aja ya. mengekspresikan lewat lukisan gitu. Jadi terserah sahabat misteri mau mengkait-kaitkan lukisan ini dengan perkembangan romantika hari ini, yo monggo, silakan punya sudut pandang masing-masing. Ini Bukan berarti udah saya menerawang sosok nanti setelah ini siapa, enggak. Ini enggak hanya ya. kekaguman saya Tidak aja. nerawang ya. Tidak. Tidak Dan tidak memandang ke depan ya. iya, memandang harus ke depan. Oh, gitu ya. Oke. Ini kita buka ya, pemirsa ya. Ini siapa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nih Ki Alam nih? Ki Alam ini Panjang enggak. amat ini. Ini dia. Wow. Bapak Prabowo Subiantoro. Subianto. Kok Salah ya? Salah pemirsa. Maaf belum ya. ada roknya nih? Belum ada ya? Benerannya ya? Pak Prabowo Subianto. Subianto. Ya, ini saya lukis pada ini masih ada nih ya. 2017. Oh, 2017. 2017. Udah lama ternyata. Udah lama. Jadi 5 tahun yang lalu ya? Ya 5-6 tahun yang lalu lah pokoknya. Jadi emang ya salah satu kekaguman saya dengan beliau gitu. Jadi saya mengungkapkannya lewat lukisan aja. Saya punya 2 lukisan beliau justru malah. Satunya ada saya titipkan di teman saya gitu. Dan ini saya pegang saya sendiri. Dan saya melukiskan beliau di sini ada burung elang. Burung elang ya? Ya, Bukan Garuda, ini elang nih ya, beda ini elang. Dan kalau diamatin di balik elang ini, di sini ada sosok wajah. Oh, iya. Kelihatan nggak? Betul. Pemirsa nih, ada sosok wajah nih di Apa? apa ini? Deketin aja itunya. Kameranya ambil. Deketin aja. Bisa kita lihat. Kita lihat nih di sosok burung elang. Ada tuh pemirsa. Kelihatan ya? Kelihatan tuh ada sosok apa itu Ki Alam tuh? Ini saat itu saya melukis beliau seperti ada satu sosok pendamping beliau. Kalau nggak salah ya, saya masih ingat nggak ya, namanya Pangeran Wirareja kalau nggak salah ya. Pangeran Wirareja. Kalau nggak salah itu. Dan beliau energinya ada di Pak Prabowo. Jadi seorang Pangeran Wirareja yang menumbuhkan energi menjadi aura wibawa ke Pak Prabowo itu. Dan burung elang ini sebagai simbol beliau seorang petualang awalnya itu. Seorang petualang sejati. Nah, itu yang saya tangkap dari dimensi lain tentang beliau. Nah, saya suka banget kalau beliau itu lagi naik kuda itu lebih gagah gitu, kesannya lebih gagah. Kayak kalau seandainya beliau dengan busana kerajaan zaman dulu itu semacam panglima atau mahapatih gitulah. Ya, itu menurut saya ya itu. Ya, dan akhirnya lukisan ini terbuka juga. Ternyata nanti nggak tahu siapa lagi yang akan saya buka lagi, karena emang
masih ada beberapa Tuh. lukisan lagi tokoh-tokoh yang saya lukis gitu. Jadi bukan hanya beliau gitu. Saya nggak langsung kasih tahu sekarang siapanya, nanti Nanti jadi misteri. saya misteri lagi Ya. ya. Sahabat Siapa misteri, itu? Ki Alam jadi misteri. Bukan Ki Alam ya, lukisan misteri nanti ya berikutnya. Iya, 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 Wis, iya. bener. Ki Alam nih bener-bener, wah pokoknya. Ternyata koleksinya sangat beragam. Ya, Dari betul. Saya ndak punya fanatisme ke satu tokoh. Semua tokoh yang menurut saya kagumi itu ekspresi saya ya bahasa saya lewat lukisan gitu lah. oh, Itu Mas. emang bener-bener ya. Bener-bener, wah pokoknya. Bener-bener Ternyata dari presiden pertama sampai ke-7 dan tokoh-tokoh lainnya ada. Bukan hanya lukisan klinik ya, kayak Nyi Oh, lukisan klinik. Nyi Roro Kidul ya kan. Masa lukisan klinik itu? Apa itu namanya? Ya misteri aja lah. Lukisan misteri ya. Dan lukisan misteri pun tokoh-tokoh Tokoh-tokoh sakral. tokoh-tokoh yang berpengaruh di Indonesia terutama ya. Ternyata ada. Ada kok, ada. Nanti ya kalau saya perkenankan nanti saya liatin juga. Karena ada beberapa yang udah terbingkai, beberapa saya gulung gitu. Oh, gitu. Masih saya gulung gitu. Banyak, masih banyak. Nah, ini Ki Alam nih dari semua yang kita review hari ini, kesan pesan apa yang Ki Alam sampaikan buat pemirsa nih? Semua sudah tersampaikan lewat karya ya. Ya. Jadi kita harus optimis ke depan dan kita seperti sedang, kalau buat saya sendiri, saya pernah menggambarkan seperti sedang memanah, sedang memegang busur. Ketika busur itu kita tarik semakin Jauh. ke belakang, busur itu akan melesat semakin cepat. Begitulah dengan kehidupan kita. Ketika kita mencoba untuk ke belakang, itu artinya mempelajari tentang leluhur kita, mempelajari tentang sejarah. Semakin ke belakang, maka begitu kita maju ke depan itu akan semakin cepat. Oh iya, iya. Jadi bukan mempelajari sejarah itu menjadi katrok, menjadi tidak milenial gitu. Justru dengan kita mempelajari sejarah, lalu kita terapkan di masa depan, itu akan sangat mahal. Karena di masa depan itu sejarah itu semakin langka. Maka jadilah orang-orang yang bersejarah di masa depan. Mantap. Ternyata Ki Alam nih jiwanya jiwa patriot. Ya kan? Jiwa potlot, Ya. Mas. Harus pakai potlot dulu. Potlot ya. Iya. Soalnya kita harus lihat sejarah. Ya, hari ini kita bahas 7 presiden kan bersejarah. Bersejarah. Itu Bahkan malam ini itu akan menjadi sejarah untuk besok. oh, iya. Bahkan 1 detik yang lalu itu sudah sejarah. Sejarah. Makanya jangan lupakan sejarah, kata Bung Karno Iya. kan. Nah. Gitu. Yang ngomong udah jadi sejarah lagi. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Ustaz, Terima terima kasih. kasih Terima kasih, matur suwun. sudah Joko Yongono. melihat kita ya di itu. Kita berikutnya mungkin mau ngebahas lukisan yang lain. Dan buat sahabat misteri yang mau mengoleksi lukisan Ki Alam, tinggal Wani Piro. Boleh. Ki Alam, Dan saya punya rencana nanti ada pamer lukisan tunggal. bukan ya, selain itu udah saya pengen bikin channel sendiri dengan penelusuran Oh ya. ya versi saya sendiri. Oke. Kan biasanya kalau di TV dengan versi mereka dan saya punya versi sendiri. Nanti kira-kira didukung nggak ya? Kira-kira Joko Yongono diajak nggak nih? Wah, harus ikut. Harus ikut nih. Harus ikut. Oke. Siapa pemirsa. tahu bisa saya masukin jin apa, kan kesurupannya asik. Ini semakin
mistis, semakin dekat sama Ki Alam nih. Oke pemirsa, terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.